Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dia membuka gulungan itu dan melihatnya. 039, ini benar-benar izin lantai. 039. Seong Jinwoo mengkonfirmasi informasi item dengan senyum di bibirnya. Alat peraga, kartu akses lantai. Kesulitan untuk memulai? Tipe? Kartu akses yang bisa masuk ke lantai 81 Castlevania hanya bisa digunakan di lantai 80 lingkaran sihir bergerak. Awalnya, aku ragu apakah aku bisa mendapatkan alat peraga dari iblis melalui negosiasi, tapi kartu aksesnya memang asli. Berbeda dengan kartu akses level bawah, kartu akses yang diperoleh dari bos dicap dengan lambang keluarga Radile. 039. Artinya, mulai dari lantai ini, saya ingin merebut akses masuk dari setiap keluarga. 039. Mulut Cheng Jinwoo meringkuk. Metode ini jelas lebih disukainya daripada tidak mengetahui iblis mana yang akan mencabut izinnya. Cheng Jinwoo menggulung kartu itu lagi dan menaruhnya di gudang. Ayo pergi sekarang. Cheng Jinwoo mendesak Aisier, dan ketika dia berbalik ke gerbang, kesatria di samping menghentikannya. 039. 039. Cheng Jinwoo menoleh ke belakang dengan mata bingung, Aisier hanya menatapnya sambil tersenyum. Bagaimana situasinya? Bos yang tidak tahu kapan didekati berdiri di depan Cheng Jinwoo. Keluarga Radile tidak akan membiarkan tamu yang berkunjung pergi begitu saja. Bos besar dapat dengan mudah memberi orang rasa paksaan karena ukurannya. Tapi itu memiliki senyum seperti paman yang baik hati di wajahnya, dan sepertinya itu tidak membuatnya takut. Karena negosiasi sudah selesai, mengapa kita tidak pergi setelah makan malam? Putriku akan melakukan perjalanan jauh, jadi mari kita bersiap-siap, bos bertanya pada Cheng Jinwoo dengan sungguh-sungguh. Seong Jinwoo memandang Aisier. Aisier mengamati wajah Cheng Jinwoo, sepertinya dia berharap akan menyetujui permintaan ini. Dia menepati janjinya. Bukankah seharusnya seorang pria di sini? Lagi pula, nasi selalu dimakan, dan roti serta daging di toko sudah lelah. Baiklah kalau begitu. Cheng Jinwoo setuju setelah berpikir sejenak. Kuot, terima kasih banyak. Kuot, bos tertawa. Ekspresi Aisier dan para ksatria juga meningkat pesat, dan bos segera memerintahkan bawahannya. Apa yang masih kamu lakukan? Bersiaplah untuk jamuan. Terlalu banyak waktu dihabiskan di lantai 80, dan lantai lainnya tidak bisa lagi diperlakukan dengan santai. Awalnya, saya khawatir Aisier, yang menjadi pemandu, tidak akan dapat menggunakan lingkaran sihir seluler, tetapi masalahnya diselesaikan dengan cepat dan lancar. Menerima undangan dari bangsawan iblis untuk meminta pendamping. Setuju atau tidak? Kamu dapat menggunakan lingkaran sihir seluler untuk pergi bersama, dan poin pengalaman didistribusikan sesuai dengan kontribusinya. 039. Poin pengalaman yang akan dialokasikan? 039. Meskipun saya sedikit khawatir tentang poin pengalaman yang dibagikan kepada orang lain, tetapi perhatikan lebih dekat poin pengalaman yang dapat diperoleh setiap orang terkait dengan kontribusinya masing-masing. Dengan kata lain, selama orang lain tidak bergerak, tidak perlu memberi mereka poin pengalaman. Jadi Cheng Jinwoo dengan tegas berkata kepada Aisier, jika ada perkelahian, kamu tidak boleh ikut campur, serahkan saja padaku. Oke, kata Asil malu-malu. Kuot? Kuot. Ngomong-ngomong, Seong Jinwoo, yang diizinkan lewat, berangkat. Membawa barang bawaan yang beberapa kali lebih besar dari miliknya, Aisier mati-matian mengejar langkah Cheng Jinwoo. Meski barang bawaannya tidak berat, masih sangat sulit untuk mengimbangi Cheng Jinwoo yang berjalan cepat. Jadi Cheng Jinwoo berhenti sambil berjalan agar dia bisa mengikutinya. Itu di sana. Aisier, yang melihat peta lantai 81, menunjuk ke kastil yang bentuknya bisa dilihat dari kejauhan, dan Cheng Jinwoo, yang sudah lama melihatnya, mengangguk. Tolong tunggu sebentar. Setelah Aisier meletakkan ransel besar itu, dia mengobrak-abriknya untuk mencari sesuatu. Kemudian dia mengeluarkan sebotol anggur. Apa ini? Ini adalah anggur yang disukai patriark dari keluarga Calehist. Jika kamu membawa ini, itu akan baik untuk negosiasi. Negosiasi? Cheng Jinwoo tersenyum. 039, keluarlah. 039.
Mengikuti panggilan Cheng Jinwoo, semua prajurit menunjukkan bentuk mereka. Desir-desir-desir, 1. 039, Kok 039. Aixier tampak tak percaya. Ada 3 tentara kulit hitam yang bisa menyaingi bangsawan atasan sendirian, dan Seong Jinwoo yang memanggil tentara juga memiliki 2 belati di tangannya. Terkejut dengan auranya, Aixier mulai bertanya-tanya apakah pria di depannya adalah orang yang baru saja dia ajak bicara. Aku, bukankah kita pergi untuk bernegosiasi? Cheng Jinwoo tidak menjawab, tetapi bertanya balik. Apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Calhoun? Tidak, tidak. Bahkan di dunia iblis, akan sering terjadi konflik antar bangsawan karena peringkat, tapi itu bisa diselesaikan melalui dialog. Setelah mendengar kata-kata ini, Cheng Jinwoo tertawa lagi. Itu keren. Hanya satu pengecualian yang cukup. Dibandingkan dengan mendapatkan pas, meningkatkan level sama pentingnya. Kamu tunggu di sini. Seong Jinwoo memberikan instruksi dan memimpin para prajurit untuk bergerak menuju kastil. Tolong tunggu. Aixier dengan cepat sadar kembali, tetapi hanya bisa melihat ke arah mana Cheng Jinwoo menghilang. Apa? Namun hanya dalam beberapa menit, terdengar semburan suara gemuruh disertai kobaran api di kastil keluarga Chalesiu. Bang 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 satu persatu. Di kejauhan, api dari monster besar melelehkan gerbang kota dan tembok kota menjadi lumpur dan mengalir ke bawah. Para ksatria dari keluarga Chalesius yang melarikan diri dari kastil karena api juga dimusnahkan satu persatu oleh tentara kulit hitam. Ya Tuhan! Aixier mengeluarkan seruan tanpa arti. Uhahaha! Uhah 1. Kastil Kalcho, yang beberapa kali lebih besar dari kastil Ladile, dengan cepat hancur berkeping-keping. Melihat ini, Aixier menelan seteguk air liur. 039, jika ayah tidak dengan jujur mengambil kartu pas 039. Cateau Ladile mungkin seperti Chalesius sekarang. Menakutkan untuk dipikirkan. Untungnya, komunikasi di antara mereka berjalan lancar. Bang! Menara lain di dalam tembok kota mengeluarkan suara keras dan perlahan-lahan runtuh. 039. Bagaimana saya bisa mengalahkan monster semacam ini? 039. Aixier menyeka keringat dingin yang mengalir di dagunya, sekali lagi berterima kasih kepada keluarganya karena telah menghindari bencana. Anggota Asosiasi Pemburu Negara R duduk di sebuah ruangan dengan pejabat senior pemerintah negara R. Suasana di ruang konferensi terasa berat, dan Presiden Asosiasi berbicara dengan pelan. Baru-baru ini, negara H menjadi sangat ramai karena kemunculan pemburu peringkat S ke-10. Para pejabat senior tertawa terbahak-bahak. Sudah ada lebih dari 20 pemburu kelas S di negara R. Dan negara H masih bersukacita karena pemburu ke-10. Tidak termasuk 2 yang mati dan beremigrasi. Paling banyak hanya ada 8 pemburu. Jadi masuk akal bagi mereka untuk bahagia, bukan? Tapi pertemuan hari ini bukan untuk mengejek negara haji jika hanya untuk ejekan. Suasana di ruang konferensi tidak akan terlalu berat. Apakah ini ada hubungannya dengan pertemuan kita hari ini? Menteri Pertahanan yang duduk di samping mengerutkan kening dan berkata. Ada ketidakpuasan dalam suara Menteri Pertahanan. Pulau Qizhou di selatan negara H saat ini sedang ditempati oleh monster karena kegagalan serangan penjara bawah tanah. Apalagi yang ditempati bukanlah monster biasa, melainkan monster berbentuk semut dengan kehidupan berkelompok yang ketat dan kemampuan reproduksi yang kuat. Jika hanya pada titik ini, pemerintah negara R pasti sudah lama menertawakan pemerintah negara H, tetapi masalahnya adalah bencana sudah menyebar ke wilayah negara R. Kemarin seekor semut terbang dari Pulau Qizhou dan membunuh semua orang di sebuah desa kecil. Sudah bukan waktunya lagi untuk duduk diam. Penting untuk segera menyelesaikan masalah yang akan segera terjadi ini, dan dengan cepat meredakan kemarahan Perdana Menteri Kabinet. Pada kesempatan penting di mana nyawa manusia dipertaruhkan, kelompok orang ini masih bercanda dan mengobrol. Mengernyit juga merupakan hal yang biasa. Namun, Presiden Asosiasi melanjutkan kata-katanya. Orang-orang kemungkinan besar membuat kesalahan saat mereka berisik. Rambut putih dan wajah keriput Presiden Asosiasi menceritakan pengalamannya. Kurasa sekarang adalah waktu terbaik. Pidato yang bermakna membuat interior ruang konferensi yang awalnya ceroboh fokus pada salah satu tempat. Apakah kamu punya solusi yang bagus? Menteri Pertahanan bertanya padanya dengan suara gemetar yang berbeda dari sebelumnya. Dibandingkan kata sifat baik 039, kata, tepat, lebih tepat. Semua pejabat senior dan anggota asosiasi, termasuk Menteri Pertahanan,
mendengarkan dengan penuh perhatian kata-katanya. Presiden asosiasi tampaknya membangkitkan seleranya, dan dengan sengaja berhenti sejenak sebelum berbicara. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.